Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Seorang siswa SD di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kerap membawa pulang makanan MBG miliknya. Keterbatasan ekonomi membuat menu MBG jadi asa untuk menyambung hidup. Seorang siswi kelas 1 SDN 021 Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, setiap hari membawa pulang menu MBG untuk dimakan bersama ibu dan adiknya di rumah. Tak jarang, guru menambahkan makanan siswa yang tidak hadir untuk dibawa pulang. Di rumah, menu MBG jadi santapan utama untuk makan siang bahkan hingga makan malam. Di sekolah SDN 021 Bunga-Bunga, setidaknya ada 4 siswa lain dari keluarga miskin yang juga mendapat perhatian serupa dari guru. Makan gratis. Itu kalau tidak bawa uang, biasa kalau bawa uang tidak makan makanan. Kalau bawa uang, jadi makanannya dibawa pulang. Iya. Itu dibawa pulang untuk dimakan sama di rumah. Itu bisa dimakan sampai malam. Iya, sampai malam dia. Rumah pun dia tak punya, dia hanya tinggal kesian di rumahnya, di rumah kebunnya orang, karena bapaknya itu pergi entah kemana. Jadi sini MBG sangat membantu, khususnya anak-anak yang ekonomi lemah, terkhusus untuk murid saya yang saat ini, karena di setiap siswa yang tidak datang, itu bagiannya anak yang siswa yang tidak datang kami kasih itu anak tersebut, kami kasih supaya dia bawa ke rumahnya dan dia makan bersama orang tuanya di sana. Program makan bergizi gratis jadi salah satu strategi pemerintah untuk mengintervensi gizi anak sekolah sembari mewujudkan ketahanan pangan. Lalu bagaimana upaya Badan Gizi Nasional memaksimalkan program ini agar berjalan lancar? Kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir malam hari ini, Ibu Nani Esdeyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Bu Nani, selamat malam. Selamat malam, Mbak Cantik Friska. Terima kasih banyak sudah hadir. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, lama sekali nggak ketemu. Ketemunya di sini. Udah jadi Wakil Kepala MBG sekarang. 12 tahun. 12 tahun. Iya, 12 tahun nggak ketemu sama Bu Nani. Ya. Nah, dalam waktu yang panjang ini ada yang kita soroti malam hari ini soal makan bergizi gratis. Ini kan jadi intervensi strategisnya pemerintah untuk mengentaskan kerentanan gizi nasional. Dalam waktu 1 tahun ini capaiannya apa saja, Bu Nani? Termasuk juga indikator keberhasilannya versi pemerintah itu seperti apa? Baik, Mbak Friska. Jadi mulai tanggal 6 Januari ya. Sekarang sudah Oktober, ini artinya belum 1 tahun. Nanti 6 Januari baru 1 tahun. Ya. Kalau indikator keberhasilannya secara kan biasanya itu setahun dilihatnya, tapi saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang sudah kami lakukan secara internal. Ya. Misalnya untuk anak-anak secara kasat mata misalnya yang kelihatan. Ini kami lakukan, kami survei itu, dan sekarang kami juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan survei selain tentu dari BPS dan lain-lain. Yang nanti tentu pas tahun ya. Nah ini sambil berjalan ini kami juga melakukan survei internal, misalnya anak-anak jadi rajin sekolah. Anak-anak berat badannya naik di Depok, ini boleh dicek loh, di Depok, di sekitar Kebayunan, kita pernah ngecek di beberapa sekolah, berat badannya itu sudah ada yang naik 3 kilo, 4 kilo. Setelah menerima MBG? Iya, karena dulu mereka, tadi jadi saya di hati gimana ngelihat yang itu, emang betul, kadang-kadang anak-anak ini nggak sarapan Mbak dulu. Nah sekarang dengan dapat MBG ini kan mereka yang tadinya mungkin makannya hanya sekali, sekarang 2 kali, dan dengan gizi yang terpenuhi. Jadi naik berat badan mereka, dan semangatnya sekolah juga luar biasa. Yang bagus lagi, ini apa namanya, ada sesuatu kegembiraan yang dia tunggu. Kira-kira hari ini menunya apa ya? Kira-kira hari ini apa ya yang akan diberikan kejutan oleh kakak-kakak SPPI yang juga mereka itu menjadi kepala dapur, kepala SPPG. Nah itulah ya mereka semangat belajar dan badannya naik, itu dari sisi anak-anak. Lalu dari sisi ekonomi, alhamdulillah Mbak, di mana-mana ayam terserap, sayur terserap, dan saat ini baru kira-kira program MBG ini kan baru 30-40% ya, belum sampai ke 40%. Ya mohon maaf ini jadinya
harga ayam jadi naik, harga sayur jadi naik, makanya saya ingin mumpung di Kompas TV dan kepada penonton, mari silahkan menggunakan peluang ini, karena ini ada peluang yang luar biasa. Demam MBG, Mbak, dalam tanda kutip, karena peluangnya luar biasa. Kenapa saya bilang peluang luar biasa? Karena kami ini untuk telur aja, kami akan butuh 83 juta setiap hari. Setiap 2 hari sekali paling tidak nanti ya. Saat ini berarti kami sudah butuh 40 juta. Di beberapa tempat sudah kesulitan. Ayam kira-kira juga potongannya seperti itu. Sayur akan satu dapur tuh kita butuh sekitar 2-3 kuintal sayur. Ya. Tempe juga seperti itu. Ini terbuka untuk siapapun. Siapapun silahkan. Dan kami justru tadi waktu rapat dengan lintas kementerian, kan hari ini SK dari Presiden, Kepres dari Presiden sudah turun ditandatangani, yaitu soal koordinasi antar departemen dan lembaga. Jadi nanti BGN nggak berjalan sendiri, kita akan bergandeng tangan dengan 13 kementerian dan lembaga. Jadi di situ saya pesankan, mohon dibantu Bulog, UMKM, koperasi, karena bisa meledak nih kebutuhan bahan baku, Mbak. Dan itu setiap harinya di semua daerah. Semua daerah. Saya khawatirnya nanti malah yang warung terus terang kekurangan bahan baku karena semua keserap ke MBG. Dan insya Allah ini akan membawa kebaikan kepada petani, kepada pedagang. Dan ini peluang, makanya saya berharap dengan penonton TV di seluruh Indonesia yang menonton Kompas, mari peternak ayam, petelur, pedaging, mari menanam sayur, mari menanam buah, karena kita ini sudah kesulitan mencari buah, Pak. Padahal baru 30-40%, jangan sampai kita impor. Ya. Jadi pisang kita akan butuhkan banyak sekali, 83 juta pisang setiap hari loh bisa. Itu dari petani-petani lokal yang diprioritaskan. Ya, kita prioritaskan, dan makanya saya berharap jangan sampai kita nanti impor. Makanya saya minta teman-teman semua, ayo kita turun tanam buah, tanam sayur, tanam padi, dan beternak ayam sama beternak ayam petelur itu, Mbak. Kalau saya sebagai ibu sih salah satu yang jadi perhatian soal gizi anak pasti ya Bu ya. Saya kalau mencatat dari Kementerian Kesehatan ini mencatat bahwa prevalensi stunting ini telah turun menjadi 19,8% kalau secara angkanya. Nah, artinya sinergi dari angka 19,8% dengan pelaksanaan MBG di lapangan, bagaimana sinkronisasinya, Bu? Sudah siapkah memang? Insya Allah ya, kalau perbaikan tadi kalau saya lihat anak-anak dengan kita melakukan di berbagai tempat berat badannya naik, kegembiraan, insya Allah naik. Tapi tentu tadi itu, karena kami kan belum dalam satu tahun kita belum melihat. Sekarang karena kita sudah kerjasama dengan Kemenkes, nanti Kemenkes ini akan jadi dibarengkan dengan program yang cek kesehatan gratis itu, akan ada program pengecekan juga badan untuk anak-anak yang memperoleh makanan bergizi gratis. Kira-kira bagaimana perkembangan? Nanti Kemenkes atau Depkes di daerah yang akan melakukan. Bu, yang tadi menarik juga soal peluang ekonomi lokal. Saya akan tanyakan lebih detail bagaimana ini nanti petani lokal, para pelaku usaha bisa menyerap peluang ini dengan maksimal. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Anak-anak, apa ibu kota Yordania? Aman, Bu. Bercoba. Aman loh. Agak, hari ini kita libur. Aman, Bos. Emangnya aman ya? Tabungan ibu pasti aman. Kan ada LPS. Tiap orang punya semangat